Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Umama. Dalam pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai transformasi geometri, tetapi pada pembahasan yang berbeda. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian rotasi, dan yang kedua, diharapkan kalian mampu menentukan koordinat bayangan suatu titik akibat rotasi. Baik, apa itu rotasi? Jadi kalian amati gambar berikut. Di sini ada biang lala. Ini contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari ya, salah satu contoh. Jadi pada biang lala ini penumpang akan mengalami perubahan posisi ketika biang lalanya berputar. Pada gambar yang sebelah kanan juga sama, di situ ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini mengalami perubahan posisi karena dia diputar dengan pusat 0,0 sejauh 135 derajat. Nah, dari mengamati gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa rotasi adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu titik dengan cara diputar dengan pusat tertentu dan sudut tertentu. Pada bahasan kali ini, pusat yang kita gunakan adalah titik 0,0. Kemudian yang kedua adalah besarnya sudut rotasi itu biasa dinyatakan dengan alfa. Ini berlaku untuk rotasi yang berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk rotasi yang searah dengan jarum jam, alfanya digunakan nilai negatif. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk positif, sudut positif itu artinya rotasinya berlawanan arah jarum jam, sedangkan sudut negatif rotasinya searah jarum jam. Kemudian kita akan berlatih menentukan koordinat bayangan titik setelah mengalami rotasi untuk sudut-sudut tertentu. Yang pertama, ini adalah ilustrasi untuk menentukan koordinat bayangan segitiga yang mengalami rotasi dengan pusat 0,0 dan sudutnya 90 derajat. Silakan kalian amati ilustrasi berikut. Pada gambar ada segitiga ABC, kemudian untuk melakukan rotasi ini kita buat garis bantuan berupa lingkaran-lingkaran yang berpusat di 0,0 dan melalui titik-titik pada segitiga tersebut, titik sudut pada segitiga tersebut. Yang pertama, kita akan merotasikan titik A. Langkahnya adalah kita tarik garis dari 0,0 ke A. Kemudian kita ukur besar sudutnya sebesar 90 derajat. Karena ini positif, maka pergerakannya adalah berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Nah, jadi sebesar ini ya, sudut 90 derajat. Maka disitulah posisi A aksen bayangan dari titik A. Hal ini juga sama kita lakukan untuk menentukan bayangan dari titik B. Kita buat garis dulu dari 0,0 ke B, kemudian kita ukur besar sudutnya sejauh 90 derajat. Ini ya, jadi ini 90 derajat, maka disinilah posisi B aksennya, bayangan dari titik B. Untuk titik C juga sama, kita buat garis dari 0,0 ke C, kemudian kita ukur sebesar 90 derajat sudutnya, maka disinilah koordinat bayangan titik C atau C aksen. Kemudian kita hubungkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, jadi ini adalah hasil rotasi pada segitiga ABC dengan sudut pusat dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita amati hasil gambar tersebut untuk menarik kesimpulan. Kalian amati koordinat masing-masing titiknya. Untuk titik A, koordinatnya 2,1. Setelah mengalami rotasi 90 derajat, koordinatnya menjadi min 1,2. Titik B 4,2 setelah mengalami rotasi menjadi min 2,4. Sedangkan titik C 4,4 setelah mengalami rotasi menjadi min 4,4. Nah, dari tabel tersebut bisa kita analisa bahwa rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat itu akan memindahkan titik P koordinat X, Y ke titik P aksen dengan koordinat
min Y, X. Nah, itu untuk yang 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana untuk rotasi yang besar sudutnya 180 derajat? Kita lakukan hal yang sama ya, kita perhatikan dulu ilustrasi berikut. Sama, ini ada segitiga ABC, ada garis bantuan lingkaran untuk membantu arah rotasinya. Kemudian kita tarik garis dari 0,0 ke A. Karena sudutnya 180 derajat, maka sejauh ini ya, 180 derajat, maka kita bisa menentukan disinilah A aksennya. Untuk B juga sama, kita buat garis dari 0,0 ke B, kita putar 180 derajat, temukan, kita dapatkan B aksen di situ. Untuk C juga sama, kita tarik garis dari 0,0 ke C, kita putar 180 derajat, kita peroleh koordinat C aksen. Kita hubungkan garisnya A aksen, B aksen, C aksen. Nah, inilah hasil rotasi pada segitiga ABC dengan sudut 180 derajat. Sekarang kita analisa juga hasilnya. Pada gambar awal, titik aslinya A itu 2,1, ternyata setelah mengalami rotasi 180 derajat menjadi min 2, min 1. B 4,2 setelah mengalami rotasi menjadi min 4, min 2. C 4,4 setelah mengalami rotasi menjadi min 4,4. Nah, dari mengamati tabel tersebut bisa kita analisa, kemudian kita ambil kesimpulan bahwa rotasi dengan sudut pusat 0,0 dan sudut 180 derajat akan memindahkan titik P, X, Y ke titik P aksen dengan koordinat min X, min Y. Baik, rotasi yang ketiga dengan sudut putaran 270 derajat. Sama ya langkahnya, kita buat garis dari 0,0 ke A, kemudian kita putar sejauh 270 derajat. Nah, sejauh ini ya 270, kita peroleh titik A aksen. Sama juga langkahnya untuk B, kita peroleh B aksen di situ. Titik C juga sama, kita putar 270 derajat, diperoleh titik C aksen di situ. Kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen, maka diperolehlah hasilnya seperti ini. Kita analisa lagi untuk menarik kesimpulan. Perhatikan hasilnya ya. Koordinat asli A itu 2,1 setelah mengalami rotasi 270 derajat menjadi 1, min 2. B 4,2 setelah mengalami rotasi menjadi 2, min 4. C 4,4 setelah mengalami rotasi menjadi 4, min 4. Nah, dari hasil tersebut kita analisa, kita ambil kesimpulan bahwa rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 270 derajat akan memindahkan titik P, X, Y ke titik P aksen Y, min X. Nah, demikian anak-anak, ada 3 ukuran sudut yang bisa dilakukan untuk rotasi. Bu, bagaimana untuk sudut-sudut yang lain? Itu bisa kita pelajari di kesempatan berikutnya. Kemudian untuk memperdalam pemahaman kalian, ini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan koordinat titik A 2, min 4 setelah mengalami rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat. Nah, kalian ingat-ingat ya, kalau 90 derajat tadi memindahkannya kemana? Memindahkannya adalah ke min Y, X. Jadi karena A tadi titik awalnya itu 2, min 4, maka A aksennya menjadi min 4, 2, sehingga diperoleh bayangannya adalah 4,2. Contoh yang kedua, ada segitiga ABC dengan A 3, min 2, B 4, min 1, C 5,8. Kemudian tentukan koordinat titik sudut segitiga ABC tersebut setelah mengalami rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 270 derajat. Nah, kalian ingat kalau 270 derajat tadi memindahkannya adalah ke
Y, min X. Maka untuk titik A yang awalnya 3, min 2 berubah menjadi min 2, min 3 Y, min X. Untuk titik B 4, min 1 maka bayangannya menjadi min 1, min 4. Sedangkan untuk C 5,8 bayangannya menjadi 8, min 5. Nah, bagaimana anak-anak? Demikian pembahasan hari ini mengenai rotasi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.